Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita ucapkan di mana kita dapat bertemu kembali di pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Anak Tuhan. Istilah anak Tuhan atau anak Allah lebih sering digunakan untuk menyebut Yesus, itu dengan sebutan Son of God, yang disebutkan dalam perjanjian baru Alkitab. Tetapi sekarang ini kita akan membahas tentang anak-anak Tuhan yang ada di bumi. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, terdapat di dalam Kolose 1 ayat 16, tetapi hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah, yaitu disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Sebagai umatnya, kita punya hak disebut sebagai anak Tuhan. Itu merupakan hak istimewa yang dinyatakan kepada kita, umatnya. Itu menunjukkan betapa besar kasih Tuhan terhadap kita semua, sehingga Dia berkenan menyebut kita sebagai anaknya, anak Tuhan. Disebutkan di dalam Roma 8 ayat 16, yaitu Roh ikut bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi di atas semua ini, jangan membuat kita sombong, karena kita memiliki hak istimewa tersebut. Merasa diri lebih suci, merasa lebih hebat, lebih dikasihi Tuhan daripada yang lain, dan pada akhirnya suka menghakimi orang lain. Sedangkan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Tuhan mau kita semua selamat. Tuhan mau anak-anaknya semua selamat. Apakah kita sudah layak disebut anak Tuhan? Sudahkah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri? Apakah kita sudah bisa? Sifat anak Tuhan harus bisa sama seperti Bapaknya. Apa yang Bapa kita lakukan, apa yang menjadi perintahnya, kita harus melakukan. Jangan kita mengaku anak Tuhan, tetapi dalam praktek sehari-hari kita sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengaku anak Tuhan, tetapi kelakuan kita jauh daripada kehendak Tuhan. Di dalam hati dan pikiran kita harus bersih dan jauh dari kejahatan, jauh dari hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dengan kita. Bagaimana supaya kita diterima oleh Tuhan menjadi anak-anaknya? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 18 disebutkan bahwa dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini apabila kita mau menuruti semua kehendak Tuhan dan mau menjadi anak-anaknya, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan dan kita akan mewarisi janji-janji Tuhan yang akan diberikan. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Tentunya kita, yang pertama, kita harus bersaksi bagaimana bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dan selanjutnya adalah kita harus memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan petunjuknya kepada kita masing-masing anaknya. Dan juga kita harus memberitakan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, karena Tuhan mau kita semua selamat. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan suka berdoa, supaya lebih dikuatkan iman kita.
selalu bersyukur, suka mengampuni, mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, melakukan kehendaknya dan menjauhi larangannya. Menjadi anak Tuhan itu bukan suatu untuk pengakuan di hadapan manusia, tetapi pengakuan dari Tuhan bahwa kita dapat menjadi anak-anak Allah yang tidak mengecewakan Tuhan. Satu sukacita yang besar jika kita bisa diakui Tuhan sebagai anak-Nya. Semoga kita semua menjadi anak-anak Allah yang setia sampai Maranatha. Demikian renungan kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Surga, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami, di mana kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa Engkau banggakan. Biarlah ini semua bisa membuat kehidupan kami lebih dekat kepadamu dan mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang ada di sini dan berikan kami selalu tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami dalam nama Yesus, amin.